Saudara sekalian, kita akan melanjutkan khotbah. Kita akan membaca Injil Yohanes pasal yang keempat. Kita akan membaca pertanggapan dari ayat 19 sampai ayat ke-26. Injil Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai ayat ke-26. Saya akan mulai membaca ayat yang ke-19. Saudara sekalian akan membaca ayat 20 dan kita terus bertanggapan. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kita berdoa sekali lagi. Kami telah membaca firman-Mu, sekarang Tuhan bekerjalah di tengah-tengah kami, sehingga Tuhan memberi pengertian pada setiap kami untuk boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan, dan dengan ketenangan tapi juga dengan ketegasan, Yesus membongkar isi hati dari perempuan tersebut. Minggu lalu saya mengatakan bahwa jarak antara hati ke mulut kita itu seringkali adalah jarak yang paling jauh. Dia sudah berhadapan dengan Sang Pencipta, berhadapan dengan Juru Selamat, dan dia mempunyai keluh kesah dan jeritan dalam hati yang begitu banyak. Tetapi untuk mengungkapkan kalimat itu keluar dari hatinya menuju mulut, demikian jauh luar biasa. Maka Yesus membuka percakapan itu dengan sebuah pembongkaran, "Di manakah suamimu?" Dan dia mengatakan, "Aku tidak punya suami." Yesus membongkar dosanya. Iya, karena memang yang 5 itu bukan suamimu, dan yang sekarang tinggal dengan engkau itu juga bukan suamimu. Orang yang terus mengejar relasi dengan 6 laki-laki, tapi hatinya tidak mendapatkan ketenangan. Nah, saudara sekalian, Yesus menunjukkan bahwa dia adalah penguasa atas waktu, dan dia penguasa atas ruang. Dia adalah yang maha tahu. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana pada waktu Yesus berjumpa dengan Natanael, dia membongkar apa yang ada pada Natanael. Dia mengetahui bahkan sebelum berjumpa dengan Natanael, dia ada di mana. Lalu sekarang berhadapan dengan perempuan itu, Yesus membongkar sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mungkin diketahui oleh orang biasa. Tetapi Yesus nyatanya menunjukkan bahwa dia adalah yang maha tahu. Maka Yesus yang maha tahu membungkam semua argumentasi manusia. Maka akhirnya apa yang menjadi isi hati perempuan itu mau tidak mau harus diakui, dibongkar keluar. Tetapi memang manusia adalah manusia yang tidak mau belak-belakan mengakui apa adanya. Dan kita paling pintar melakukan hal itu. Maka dengan cepat perempuan itu mengalihkan perhatian. Dia mencari cara untuk menutup pembicaraan dengan hal-hal yang bersifat umum. Yang mungkin juga ada berkaitannya, yang mungkin menunjukkan sesuatu relasi, tetapi langsung mematikan unsur pribadinya. Saudara sekalian, seringkali ketika Tuhan menunjukkan kepada kita kebobrokan kita, kita tidak tahan dan kita tidak kuat melihat diri kita. Maka dengan cepat kita berlari ke kiri dan ke kanan untuk menutupi semua kesalahan kita. Sehingga dengan demikian apa yang tadinya personal menjadi impersonal. Lalu kemudian perempuan itu langsung mengatakan, "Oh guru, engkau adalah seorang nabi. Sekarang saya mau ada diskusi teologi kepadamu. Kami harus menyembah di mana?" Nah, saudara sekalian, ini sesuatu yang logis, sesuatu yang masuk akal, tetapi tidak personal. Tetapi tidak personal. Dan bukankah kadang-kadang kita juga muak ya saudara ya, kita bicara sama orang itu semua permukaan gitu. Kadang-kadang kita sulit sekali untuk sharing. Sharing itu kebanyakan juga permukaan sama permukaan. Tetapi membicarakan jeritan hati, saya kira itu sesuatu yang sangat sulit sekali.
Dan perempuan itu bahkan ketika sudah dibongkar oleh Kristus, dia masih lari lagi. Saudara sekalian, kenapa dia bicara mengenai worship? Kemarin saya memberi contoh-contoh ekstrim gitu ya. Ketika misalnya ada satu orang dibongkar sama Tuhan Yesus misalnya gitu. Guru, betul. Ya kan? Kok kamu bisa tahu ya? Ketika misalnya gurunya bongkar gitu ya. Itu utang kemana-mana dibayar dulu. Hah, kaget gitu kan ya. Bisa tahu saya utang kemana-mana gitu. Wah, engkau pasti nabi. Wah, celaka, banyak yang dengar gitu ya. Engkau pasti nabi. Bukannya dia mengatakan, oh Tuhan ampunilah aku. Bukan, dia mengatakan, coba boleh gak diskusi mengenai predestinasi gitu ya. Saya pengen tahu tuh mengenai doktrin kedaulatan Allah. Bagaimana dengan suku-suku terasing? Guru tolong jelaskan sama saya. Jadi sesuatu yang mungkin bicaranya itu masuk akal tetapi tidak pribadi. Nah saudara, kalau memang perempuan itu berdosa, logisnya begini. Oke, saya berdosa. Kalau sekarang saya berdosa, saya harus minta ampun bukan? Kalau saya harus minta ampun, saya harus pergi ke kuil. Kalau saya harus pergi ke kuil, saya akan memberikan persembahan. Pertanyaannya sekarang, saya harus pergi kemana? Saudara lihat ya, jadi pertanyaan perempuan itu masih logis dan masih nyambung dengan seluruh pembicaraan. Tetapi sebuah bentuk pengalihan. Berapa banyak kalimat benar dan jujur kelihatannya keluar dari mulut kita sebetulnya adalah pemutarbalikan fakta. Benar kata Tuhan Yesus, benar bukan salah. Benar apa katamu, bahwa memang 5 orang itu bukan suamimu. Benar saudara, bukan salah. Benar apa katamu. Dan sekarang dia pun mengatakan kebenaran sangat rasional dan sangat logis berkaitan dengan tema pembicaraan. Tapi itu adalah pengalihan. Saya harus nyembah di mana? Logis kan guru? Memang aku berdosa. Oke, lupakanlah saya berdosa. Sekarang saya harus menyembah Tuhan, minta ampun. Tapi gimana? Ini kan ada perdebatan teologis nih. Dia berharap bahasnya rame, lupa kembali ke tempat. Tuhan Yesus tidak mengkorek lagi perempuan itu. Tuhan Yesus tidak menegur. Tuhan Yesus juga tidak meladeni. Dia berangkat dari topik mengenai penyembahan, dia berangkat dari topik itu, tapi tidak menuruti perempuan itu. Tuhan Yesus sesuai dengan waktunya, dia menjelaskan kepada perempuan itu mengenai apa itu worship. Karena ternyata worship sangat berkait dengan bagaimana seharusnya manusia itu hidup. Worship berkait dengan cara perempuan itu mencari kebahagiaan. Worship berkait dengan bagaimana orang itu bersikap rasial kepada orang lain. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan menentukan kita menjadi seorang rasialis atau menjadi seorang yang berhati terbuka. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan menentukan bagaimana kita mencari kepuasan di dalam kehidupan ini. Nah saudara sekalian, maka perempuan itu ditanggapi ketika dia menanyakan kemana kami harus menyembah. Saudara sekalian, terjadi disputation ya, semacam perdebatan antara orang Yerusalem dan orang-orang dari Samaria. Nyembahnya di mana? Mereka bikin kuil sendiri, saudara, yaitu di Gunung Gerizim. Karena mereka juga memang tidak diterima, saudara, di Yerusalem. Karena mereka tidak diterima, mereka bangun satu kuil di tempat namanya Gerizim. Sejarahnya juga panjang. Saya tidak akan ulas sejarah kemunculan Gerizim karena waktu juga sudah terpotong dengan adanya video tayangan. Ini semua GRI pada hari ini semuanya sama ya saudara. Seluruh GRI MRI memutar video ini. Dan ini ini sesuatu yang baru direncanakan kira-kira beberapa hari yang lalu karena memang Billy Graham meninggal belum sampai 1 minggu ya. Nah jadi saudara sekalian terjadi disputation, perdebatan, lalu kemudian mereka pisah antara Gunung Gerizim dan Yerusalem. Nah saudara sekalian, maka mereka saling mengklaim, itu kalau mempersembahkan korban di Gerizim itu tidak alkitabiah dan itu sesuatu yang Tuhan tidak terima. Yang di Gerizim mengatakan yang di Yerusalem itu salah. Nah maka perempuan ini tanya, Rabi, kamu kan orang dari Yerusalem, bagaimana nih mengenai ini? Pendapatmu bagaimana? Nah saudara sekalian, nantinya Tuhan Yesus akan menjawab kira-kira intinya adalah pertanyaanmu mengenai menyembah di mana itu tidak relevan. Penyembah-penyembah yang benar itu pertanyaannya bukan menyembah di mana. Bukan itu pertanyaannya. Nah saudara sekalian, apa itu penyembahan? Penyembahan itu adalah satu sikap yang ditunjukkan kepada seseorang, kepada Tuhan.
Nah, saudara sekalian, kalau misalnya level sikap itu ya, kepada orang lain itu kan sikap kita diharapkan baik dan ramah. Itu level sikap kepada orang lain. Kita baik, kita ramah. Kita menuntut orang lain bersikap baik dan ramah kepada kita, maka kita pun juga bersikap baik dan ramah kepada orang lain. Sebagai seorang teman, kita baik. Sebagai seorang teman, kita ramah. Nah, tetapi saudara sekalian, anak kepada orang tuanya dituntut lebih dari sekedar baik dan ramah. Anak itu diharapkan hormat, taat kepada orang tua. Ya, jadi bukan sekedar baik dan ramah, tapi hormat dan taat. Ya, maka itu sebabnya kita tidak terima kalau dipanggil nama. Ya, anak saya kan tanya, "Papa panggil saya Vilo. Papa namanya Ivan." Berarti Vilo kan boleh panggil Papa Ivan gitu. Kenapa Vilo panggilnya Papa? Kan namanya bukan Papa, namanya Ivan gitu. Ya kan? Nah, jadi coba saudara bayangkan kalau anak saudara manggil langsung pakai nama kayak film The Simpsons ya. Tahun 90 ada satu film judulnya The Simpsons. Itu anaknya namanya Bart Simpson. Kalau manggil papanya Homer tuh pakai nama Homer gitu. Didengar tuh udah enak, luar biasa begitu kan ya. Nah, kita kan biasa mengatakan, "Anak, coba kamu hormat sama orang tua." Ketika dia mengatakan egalitarian papa, equality, kesamaan, enggak bisa gitu ya. Sikap anak terhadap orang tua kita tuntutnya hormat. Sikapnya kepada orang tua kita tuntut taat. Nah, apalagi kalau orang tua yang sangat baik sekali Bapak Ibu. Sangat luar biasa baik. Anaknya tidak menghormati orang tuanya. Wah, itu kemudian kita akan katakan anak tersebut kurang ajar. Hampir dalam setiap kebudayaan yang saya tahu, setiap anak itu sudah seharusnya menghormati orang tua. Apalagi kalau orang tua yang sangat baik. Ya. Maka saudara-saudara sekalian, tidak adil bukan kalau nanti kita mengatakan, "Kenapa saya harus menghormati Tuhan?" Nah, kenapa harus menghormati orang tua? Orang tua baik pada saya hormati. Bukankah seluruhnya termasuk kebaikan orang tuamu itu pun adalah anugerah daripada Tuhan? Tuhan menganugerahkan segala yang baik, lalu orang lupa berterima kasih kepada dia. Nah, maka kalau orang kurang ajar sama orang tuanya, bagaimana kita bisa melihat dia bisa begitu boleh kurang ajar sama Tuhan? Kalau kepada orang saja kita bilang tidak boleh harusnya begitu, apalagi kepada Tuhan yang jauh lebih mengasihi dan lebih menyayangi kita, saudara sekalian. Maka kalau anak kepada orang tuanya hormat, seorang pria atau seorang wanita itu mengagumi pasangannya. Kekaguman luar biasa, cinta ya, mau menikah ada kekaguman luar biasa. Lalu kemudian kekaguman itu menghasilkan pengabdian. Nah, jadi di dalam cinta ada pelayanan, ada pengabdian, ada kekaguman. Nah, saudara sekalian, level tertinggi daripada semuanya itu, kalau kepada Tuhan, itu melampaui pada orang tua, melampaui pada pasangan. Itu namanya adalah penyembahan. Sikap kepada Tuhan. Dan penyembahan itu terkait dengan cinta. Jadi level tertinggi sikap manusia yang paling hormat itu adalah penyembahan. Dan itu ditujukan kepada Tuhan. Dengan cinta kita membawa diri kita betul-betul menghormati Tuhan di dalam penyembahan. Nah, saudara sekalian, maka penyembahan itu adalah satu ekspresi yang sangat mulia dan Alkitab mengajarkan penyembahan itu harusnya diberikan kepada Tuhan. Di dalam perjanjian lama, saudara sekalian, menyembah itu pakai kata ebed. Ebed itu artinya adalah menjadi pelayan atau menjadi hamba. Jadi melayani itu adalah bagian daripada penyembahan. Saya menyembah Tuhan berarti mempunyai hati sebagai seorang hamba yang siap untuk melayani Tuhannya. Maka di sini penyembahan berkait dengan hati. Saya di hadapan Tuhan itu menjadi seorang yang hatinya seperti pelayan, yang terbuka, yang bersedia untuk melaksanakan kehendaknya. Maka di sini kata ebed itu adalah satu sikap hati dalam penyembahan. Saudara kalau punya pembantu, pembantu yang baik itu adalah kalau sadar bahwa dia pembantu. Kalau pembantu jiwanya bos itu celaka. Ya kan? Pembantu yang baik adalah pembantu yang sadar dia pembantu, bukan pembantu yang rasanya bos. Di tempat kos saya dulu ada 2 pembantu, saudara. Pembantu yang pertama punya jiwa seorang pembantu. Pembantu yang kedua jiwanya bos. Kalau saya naik sepeda motor
dari jauh datang, dia sudah dengar suaranya, tek 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 tek. Pembantu yang satu yang lebih muda langsung lari masuk ke kamar. Pembantu yang kedua langsung ambil kunci, bukain saya pintu. Saya masuk gitu ya. Baru pulang mas, gitu. Iya gitu-gitu. Saya ngobrol, tutup pintu gitu. Kok tahu Pak? Ya dengar suara motornya langsung lari. Nah saya juga tahu ada yang langsung lari ke dalam gitu ya. Suatu ketika saya pulang, dibukain pintu terus dia bilang, Mas ada tamunya datang itu, ada temennya datang. Oh ada di mana? Di atas itu. Terus saya naik ke atas, loh kok sudah makan kacang sama minum kopi gitu ya, ada kopi sase. Terus saya tanya, loh kamu dapat dari mana gitu? Itu pembantumu yang sediakan. Lalu saya turun ke bawah tanya, Pak itu kopinya siapa? Saya beli di warung. Ya. Saya ganti, tidak usahlah cuma kopi sase aja sama kacang kok diganti mas. Gitu. Tidak apa-apa gitu. Nah jadi ada pembantu yang seperti itu, ada pembantu yang kabur. Nah kira-kira waktu lebaran tuh THR-nya banyak siapa ya saudara gitu ya. Ya pasti kita akan bersukacita pada seorang pembantu pelayan yang tahu sadar hatinya adalah seorang pelayan. Kita juga demikian, kita karyawan di kantor, sudah kita punya jiwa melayani. Lalu kemudian kita tahu tempat kita di mana. Nah di situ saudara sekalian, kita adalah seorang yang sangat mulia sekali. Nah maka seorang penyembah juga begitu, seorang penyembah itu datang, jiwanya itu adalah jiwa, saya itu seorang ebed, saya seorang hamba. Nah kata berikutnya dalam perjanjian lama, itu syakah. Syakah itu nekuk, membungkuk. Maka itu adalah satu sikap hati di mana penyembahan itu adalah menekuk, merasa diri tidak layak di hadapan yang disembah. Nah jadi dua kata ini ya, sikap hati yang senantiasa di mana saya merendahkan diri saya, meninggikan pencipta saya, itu sikap penyembahan. Yang kedua, di mana hati saya menyadari, saya cuman hamba, itu adalah penyembahan. Nah saudara sekalian, di dalam perjanjian baru, penyembahan itu menggunakan beberapa kata worship. Misalnya dipakai kata eusebeia. Nah kata eusebeia itu artinya adalah semacam sesuatu anak yang taat kepada orang tuanya. Jadi kalau misalnya saya itu baik terhadap papa saya, hormat sama papa saya disebut eusebeia, godliness. Itu adalah kesalehan. Tapi kata ini, kata godliness ini bisa dipakai untuk menerjemahkan kata worship. Nah jadi penyembahan itu tidak tentu harus sesuatu yang sifatnya ritual saudara sekalian. Jikalau kita memiliki hati ketaatan kepada Bapak kita, lalu kemudian kita melakukan kebaikan, itu adalah penyembahan. Nah jadi itulah worship saudara ya. Jadi kita dipanggil untuk menyembah Tuhan. Itu adalah worship di dalam pengertian yang paling luas. Membungkukkan hati kita. Menyadari kesadaran saya seorang hamba. Dan dengan ketaatan kepada Bapa melakukan kesalehan di dalam dunia. Itu adalah bagian penyembahan. Nah kemudian dikatakan di dalam Injil Yohanes bahwa menyembah itu harus di dalam roh dan di dalam kebenaran. Nah jadi saudara sekalian, kita itu dicipta untuk menyembah dan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita ini makhluk yang dicipta untuk menyembah. Jadi kalau kita tidak menyembah, kalau kita tidak menyembah Tuhan yang benar, kita pasti menyembah yang lain. Jadi itu namanya substitute of worship. Dalam hati kita itu ada perputaran yang disembah. Jadi kalau misalnya tidak menyembah Tuhan yang benar, pasti kita sedang menyembah berhala. Dan itu terjadi perputaran. Maka tugas kita sebagai orang Kristen adalah meminta pertolongan Tuhan. Senantiasa menyembah Tuhan dan bukan menyembah berhala. Karena kita makhluk yang menyembah. Dan kenapa isu penyembahan menjadi penting? Intinya cuma sederhana, menyembah Tuhan atau menyembah berhala. Kalau ada orang marah-marah ngawur itu dia sedang salah menyembah. Ya, misalnya saudara di tengah jalan gitu ya, tiba-tiba ada orang marah-marah. Kenapa kamu nyinggol saya? Gitu kan ya. Maaf pak, kamu belum tahu siapa saya. Gitu ya. Saya sudah jelaskan, dia sedang menyembah siapa? Menyembah kebanggaan dirinya kan. Saya orang hebat, tidak boleh disentuh, saya ini porselen gitu kan. Kamu sentuh saya itu harus beli gitu kan ya dan sebagainya. Kamu sentuh saya, kamu berurusan dengan saya. Itu kan
dia sedang menyembah image dirinya yang bukan sebetulnya. Dia dicipta Tuhan bukan untuk itu. Ya. Nah, ada orang yang kadang-kadang ketakutan tidak pada tempatnya, ketakutan, khawatir tidak pada tempatnya. Kenapa demikian? Karena dia salah menyembah, dia tidak menyembah Tuhan yang hidup. Dia merasa juru selamatnya yang lain dan tidak bisa mendapatkan kekuatan dari juru selamat itu. Ya akhirnya dia ketakutan. Setiap saat, setiap detik, setiap momen pergumulan kita adalah meminta kekuatan dari Tuhan supaya kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus tetap hidup di dalam penyembahan yang benar dan tidak tersubstitusi menyembah yang lain. Menyembah diri kita, menyembah kenikmatan, menyembah harga diri, menyembah kesuksesan, menyembah sistem, menyembah apapun. Ada orang kadang-kadang saudara ketika kita belajar mengenai ini ya, belajar mengenai psikologi, mengenai apa. Kadang-kadang kalau konseling orang itu sering lupa berdoa gitu. Nah itu berhalanya sudah muncul, kamu sudah bersandar pada teknik, bersandar kepada keilmuan, bersandar kepada cara-cara yang lain, tapi kamu tidak bersandar pada yang paling utama yaitu Tuhan. Sampai lupa berdoa gitu. Loh ini institusi Kristen namanya gereja. Hambanya Tuhan ya hamba Tuhan yang Kristen. Yang mengklaim tidak bisa menyembuhkan tetapi menjadi saluran pekerjaan Tuhan. Kok sampai lupa berdoa? Saya pikir wah enggak benar ini. Belajar itu baik, belajar itu harus untuk menolong orang. Tetapi di tengah-tengah ngomong, loh kok enggak bersandar. Detik itu saudara berhala berkuasa. Jadi setiap saat saudara kita dipanggil untuk menyembah. Cuma apa yang kita sembah. Ada orang yang mencintai Tuhan tapi alkoholik. Detik itu dia bukan menyembah Tuhan. Dia menyembah kenikmatan karena alkohol. Dan alkohol itu menjadi Tuhan pemuas hatinya. Dia tidak mengatakan aku butuh engkau Kristus, aku tidak bisa hidup tanpa engkau. Tidak, dia mengatakan hai alkohol engkau Tuhanku. Dan aku tidak bisa hidup tanpa engkau. Momen itu. Saudara kita makhluk yang dicipta untuk menyembah. Dan setiap saat kita harus dengan rendah hati minta kekuatan pada Tuhan. Untuk menyembah Tuhan yang benar. Nah maka pertanyaan mengenai tempat itu tidak relevan, itu irrelevan sekali. Di mana seharusnya saya menyembah? Yesus mengajarkan penyembahan itu dalam kebenaran, bukan masalah tempat. Jadi menyembah itu harus dengan pengertian. Penyembahan dengan pengertian. Di dalam kebenaran. Lalu Yesus mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Karena keselamatan itu muncul dari orang Yahudi. Nah, saudara-saudara sekalian, masalahnya begini. Orang Samaria itu hanya menerima 5 kitab Musa. Mereka pilih-pilih. Lalu setelah itu kitab suci yang lain mereka tidak mau terima, mereka buang saudara. Jadi hanya 5 kitab Musa. Nah saudara bayangkan ya, mereka lalu melakukan penyembahan kepada Tuhan, tapi modalnya cuma 5 kitab. Maka Yesus mengatakan tidak cukup itu. Kamu tidak mengenal siapa yang kamu sembah. Keselamatan itu datang dari Yahudi. Lah kalau mereka tidak percaya Samuel kan mereka tidak kenal Daud saudara. Kalau mereka tidak membaca Samuel mereka mana tahu ada janji Mesias itu berkaitan dengan tunas Daud. Mesias itu datangnya dari orang-orang Yahudi. Mana kamu tahu? Nah jadi saudara-saudara sekalian wahyunya tidak lengkap, pengetahuannya tidak lengkap. Jadi ketika dia ngomong Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang mana? Kamu menyembah tanpa pengertian. Kami menyembah dengan pengertian. Nah jadi saudara-saudara sekalian menyembah itu harus menyembah di dalam kebenaran. Maka doktrin yang benar itu esensial dalam penyembahan. Yang penting kan cinta Tuhan, yang penting menyembah Tuhan. Oh yang penting saya menyembahmu Tuhan. Apa kaitannya doktrin dengan penyembahan? Yesus mengkaitkan, tidak bisa loh kamu sembah Tuhan yang benar kalau doktrinnya salah. Saudara misalnya ya, saya ditanya sama orang, siapa yang penting bagimu? Aduh, dia tuh penting bagiku. Kemanapun aku pergi, dia menemani. Dia paling setia dalam hidupku. Waktu aku bangun, waktu aku tidur, dia selalu menemani di sampingku. Dia selalu mengingatkan aku ketika aku bangun tidur, kadang-kadang aku sampai kesiangan. Dia tidak lupa membangunkan aku. Dia selalu mengingatkan aku di jadwal-jadwal yang penting. Kalau aku sepi, dia selalu ada di sisiku, menghibur aku. Istrimu ya, bukan handphone gitu. Dia itu siapa kan begitu kan ya.
Dia. Orang pikir, oh ini istri kali ya, bukan handphone itu. Dia itu bisa siapa saja, saudara. Ada satu lagu, ada satu lagu pop gitu ya. Ada satu lagu pop yang bilang gini, kaulah segalanya bagiku, gitu kan ya. Nah teman saya nyanyi sambil naik ke atas gini, kaulah segalanya bagiku, itu Tuhan gitu kan ya. Ada orang nyanyi sama pacarnya, kaulah segalanya bagiku, ini kau ini siapa, tidak jelas gitu kan ya. Ini bisa siapa saja gitu. Maka kata Tuhan, saya menyembah Tuhan. Oke, kamu menyembah Tuhan. Masalahnya Tuhan yang mana? Tuhan yang mana, saudara-saudara sekalian? Jadi kalau kita tidak menyembah di dalam kebenaran, penyembahan kita akan jadi pemberhalaan. Loh kok bisa begitu? Iya, karena kita menyembah sesuatu yang bukan Tuhan yang benar. Kita ngomong kita nyembah Tuhan, tapi Tuhannya bukan Tuhan yang benar. Dan Tuhan yang image-nya salah, itu adalah idolatry. Coba kita lihat dalam perjanjian lama kan begitu, saudara. Ketika mereka menyembah patung lembu emas, mereka menyebut apa, saudara? Yahweh loh. Ini adalah Yahweh yang sudah membawa kami keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Yahweh dia ngomong. Tapi dalam image benak mereka, dalam teologi mereka, Yahweh itu wujudnya sapi ini, saudara. Tapi Isa itu adalah pemberhalaan. Yahweh bukan seperti itu. Mereka dihukum oleh Tuhan, saudara, karena mereka tidak menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Nah, maka penyembahan itu sangat berkait dengan pemahaman. Sehingga menjadi seorang Kristen adalah seorang yang seumur hidup mau belajar dari Tuhan. Setiap minggu kita datang ke gereja, artinya kita berjanji sama Tuhan. Seumur hidup aku jadi pembelajar kebenaran. Ya, seumur hidup, setiap minggu saya pergi ke gereja. Nah, saudara-saudara sekalian, maka gereja harus mengajar. Kalau setiap orang Kristen dipanggil untuk belajar, maka gereja harus senantiasa mengajar jemaat untuk boleh bertumbuh sehingga bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kalau gereja tidak mengajar, jemaat tidak akan bertumbuh. Dan kalau gereja mengajar dan jemaatnya bebal, juga tidak bertumbuh. Ya, jadi dua hal. Kalau gereja tidak mengajar, bagaimana jemaat bertumbuh? Kalau gereja mengajar dan jemaat menebalkan telinganya, menegarkan tengkuknya, bagaimana juga jemaat bertumbuh? Nah, maka seperti orang Samaria yang menyunat banyak hal dalam kitab suci sehingga penyembahannya salah, kita harus berhati-hati juga di dalam penyembahan kita. Banyak orang mengatakan Yesus, tapi Yesus yang seperti apa dalam benak mereka? Seringkali ketika mereka ngomong itu bukan Yesus sebetulnya. Bukan Yesus. Ya. Saudara, kalau bicara mengenai Buddhisme juga seperti itu, gitu kan. Banyak sekali level pemahaman orang mengenai Buddha itu bagi orang Buddhis sendiri itu sangat dangkal sekali kebanyakan. Banyak sekali saya ketemu sama orang-orang Buddhis yang awam ketika ngobrol sama mereka, itu konsepnya mereka tentang Buddha itu bukan Buddha, itu lebih mirip dengan Tuhannya misalnya dari agama Islam atau agama Kristen, lebih dekat ke situ. Buddha dah seperti itu gitu. Jadi sudah bisa bayangkan ketika mereka sebut Buddha, tapi sebetulnya lebih mirip Tuhan orang Islam atau Tuhannya orang Kristen. Gitu. Tidak seperti Buddha bukan seperti itu. Ya. Buddha disamakan dengan Tuhan, ada yang seperti itu. Tidak ada konsep seperti itu. Nah, demikian juga dengan kekristenan, ketika kita bicara Tuhan yang seperti apa? Bicara eksplisit tentang Yesus yang seperti apa, saudara? Nah, George Lucas kan bicara Tuhan sebagai force kan, dalam film Star Wars itu ya. Ada yang bicara Tuhan itu ground of being, ada yang bicara Tuhan sebagai force. Ya, apakah Tuhan itu seperti force? Maka banyak orang yang mengatakan ya sudah tidak perlu gereja. Karena yang penting aku itu spiritual saja dan Tuhan ingin aku temui dengan caranya. Kan Tuhan kan begini, seringkali ada orang yang punya pikiran. Kan Tuhan begini, maka saya begini. Maka harusnya begini kan, nah, itu kan logikanya mereka. Jadi Tuhan mau disembah pakai cara apa? Pakai caranya mereka, bukan maunya caranya Tuhan. Ya. Nah, saudara sekalian, itu sangat umum karena zaman sekarang ini Tuhan itu dianggap konsepnya adalah Tuhan jin Aladin. Ya.
Jadi konsep Tuhan sekarang, Tuhan itu seperti Aladin. Nah, saudara kalau pernah dengar cerita kisah Aladin itu kan, Aladin itu menemukan satu lampu ajaib. Lampunya itu digosok, keluar jinnya. Kalau jinnya sudah keluar, si Aladin akan minta apa saja, jinnya itu akan kabulkan kan. Nah Tuhan tuh seperti itu konsepnya. Tuhan, aku punya keinginan. Gosok, keluar gitu kan ya. Tuhan, aku minta ini. Ya, minta apa gitu ya. Aku minta karpet ajaib. Jeling, ya kan. Ternyata dikasih sepeda. Kok sepeda? Karpet ajaib yang bisa terbang. Kok sepeda? Oh, sorry, coba lagi. Jeling, dikasih onta. Bukan, karpet ajaib, bukan onta. Aku enggak mau naik onta. Jeling, yang lain lagi dibikinin sumur. Kecewa aku sama kamu. Kan begitu kan? Aku kecewa sama kamu, jin gitu. Nah, konsepnya kita menyembah Tuhan karena kayak begitu. Orang ikut Tuhan tuh begitu. Nah, itu namanya adalah God Pel. Tuhan sebagai teman kita gitu kan ya. Jin Aladin. Nah, maka sebetulnya senternya itu saya. Jadi kalau Tuhan itu sebagai mesin ATM raksasa pengabul keinginan, maka sebetulnya Tuhannya itu siapa? Tuhannya saya, saudara. Senternya itu saya. Tuhan itu hanya orang yang melakukan kehendaknya saya. Nah, jadi saudara sekalian, di dalam zaman sekarang yang disebut sebagai zaman narsisis, zamannya para narsisis, ini sebetulnya kontradiksi sekali dengan esensi penyembahan. Saudara, kalau di dalam narsisisme, center hidup itu saya. Saya itu punya kehendak, saya punya keinginan, pokoknya apapun maunya saya. Karena saya paling penting. Saudara, narsisisme itu sudah masuk ke DSM-4 ya. Itu kalau sudah belajar di psikiatri itu, sudah kategori kelainan sudah masuk itu. Gejala narsisisme. Merasa lebih dari yang lain, merasa apa itu ada 10 kalau tidak salah kriteria di DSM-4 itu. Menunjuk mengenai narsisisme. Ya. Jadi dia merasa paling penting dan dia itu adalah fokusnya. Ya, bagaimana seluruh dunia itu harus diatur menurut maunya saya. Senternya saya, Tuhan itu cuma jinnya. Nah kita masuk dalam dunia seperti itu. Padahal kalau yang namanya penyembahan, kita tuh diajarkan saudara ya. Waktu datang tuh, semua tuh bukan masalah kita tapi maunya Tuhan. Semua itu urusannya bukan saya, urusannya Tuhan. Tuhan yang paling penting, saya tuh nothing di depan dia. Maka kita diajarkan ketika kita duduk di gereja, tidak peduli saudara itu kaya atau miskin boleh duduk depan. Jadi saudara jangan secara ngawur menuruti kitab Yakobus ya. Seolah-olah itu orang harus duduk belakang terus diajak ke depan. Tidak ada yang begitu saudara ya. Silakan duduk depan, tidak ada kasta-kasta kayak begitu. Ya, tidak akan ada yang mengatakan maaf ini untuk tamu undangan silakan ke belakang. Tidak ada yang begitu. Kalau ada kur pasti ada palangnya begitu kan. Itu namanya reserve. Jadi saudara silakan nanti ya kalau mau duduk di depan silakan. Tidak ada kok yang alasan atau saudara takut kalau tidur dimarahi gitu ya. Banyak yang tidak tidur juga kok gitu kan ya. Jadi saya kira itu salah mengerti dari Yakobus kan. Yakobus bilang kalau kamu datang kebaktian jangan duduk depan sendiri. Itu kan konteksnya waktu itu. Ada kondisi tertentu. Nah jadi saudara di dalam gereja kan mau duduk depan, duduk belakang, mau kaya mau miskin semuanya sama kan. Apa ada, Anda mau jadi pelayanan apa ya? Saya mau liturgis, penghasilan per tahun berapa? Enggak ada gitu kan, suruh ngisi gitu kan ya, profilnya penghasilan per tahun, penghasilan per tahunnya ini cuma bisa untuk kolekte ini ya, belum boleh liturgis, enggak ada kayak begitu saudara. Di depan Tuhan semuanya sama, maksudnya apa? Di situ kita belajar sama-sama enggak penting gitu. Sama-sama tidak penting. Ya, makanya ketika ada satu kebaktian di mana ada orang datang lalu mau ajukan setiap keluarga, mau nyanyi, menunjukkan keluarganya paling penting dan sebagainya. Kenapa gereja seharusnya tidak mengizinkan kejadian seperti itu? Bukannya tidak boleh berpartisipasi ya, tapi kalau momennya sudah, wah ini keluargaku nih, anakku nih sudah aku mau pamerkan lulusan luar negeri, pinter main gitar. Kenapa kita cegah itu terjadi? Karena itu tidak sesuai dengan esensi daripada ibadah. Karena ibadah itu Tuhan yang nomor satu, bukan saya. Nah maka kebalik kalau misalnya di situ saya yang menjadi puncaknya. Nah saudara, kalau kita melihat ya narsisisme itu di dalam abad ke-21 itu muncul mendadak ya. Memang ada sih orang-orang narsis di segala zaman pasti ada gitu. Tapi ini bisa rata semua orang kejadiannya kayak begitu. Itu sesuatu yang
mulai muncul di abad ke-17 dan bersemi sampai akhirnya menjadi puncaknya di zaman kita. Kalau saudara lihat di abad pertengahan, tidak ada satu orang pun yang mengaku-ngaku punya talent hebat. Tidak ada itu, saudara. Saudara kalau misalnya studi mengenai katedral, cari katedral paling besar. Coba tanya siapa yang bangun. Tidak ada yang tahu, saudara. Cari di abad pertengahan lukisan-lukisan yang indah, tanya siapa pelukisnya. Tidak ada yang tahu. Maka sudah bayangkan ya, pada waktu itu siapa yang mau membangun katedral Notre Dame lah, manalah gitu ya. Yang segitu gede, segitu sulit tapi namanya tidak dicatat dalam sejarah. Buat apa gitu kan. Saya melakukan ini tapi tidak terkenal. Kenapa orang senang masuk TV, saudara? Ya karena kan terkenal begitu kan ya. Coba saudara suruh masuk TV tapi mukanya ditutup. Buat apa kan begitu kan ya. Buat apa itu. Ini kan kayak begitu, suruh bikin karya yang indah dipajang. Itu kan waktu itu pertama kali si Michelangelo bikin La Pieta itu ya. Lalu kemudian ditaruh, setelah itu orang lihat, ini bagus ya, ini pasti karya ini. Kesel dia itu ya, malam-malam ditulis namanya ya Michelangelo gitu, di pinggangnya itu. Semenjak itu dia mulai tanda tangan, semua karyanya ditanda tangani. Kalau abad pertengahan tuh lucu, oh buat Tuhan kok kayak begitu. Bikin gereja buat siapa sih? Buat Tuhan. Ngapain namanya ditulis? Buat apa? Kan saya kan misalnya bikin lukisan ini kan buat apa? Buat Tuhan. Orang jemaat lihat lukisan itu, belajar sesuatu, dia dapat berkat. Buat apa nama saya ditulis? Zaman dulu itu seperti itu, saudara. Aneh bagi anak zaman sekarang mungkin ya. Tapi di dalam zaman pencerahan muncul satu orang namanya Rousseau. Nah Rousseau ini menulis satu buku, saudara. Saya baca buku itu tidak tahan nih, benar saudara. Salah satu buku paling tidak tahan yang saya baca, judulnya Confession. Jadi dia betul-betul jiplak satu buku, dia berontak, dia mau tulis buku dengan judul yang sama dengan bapak gereja Kristen namanya Agustinus. Rousseau menulis buku judulnya Confession juga. Nah, dia tulis pembukaannya begini, saudara ya. To me, with the admiration I owe myself. Untukku, ya, didedikasikan untuk saya, gitu ya. Jadi kira-kira dengan segala kekaguman pada diriku. Wow, gitu kan ya. Lalu dia nulis lagi ya. Aku yang melakukan segala pekerjaan tanpa guru dan menyelesaikannya tanpa ada yang bisa meniru. Itu buku isinya kayak begitu semua, saudara. Narsis habis itu. Saudara waktu bandingkan sama Agustinus, bedanya apa? Kalau Agustinus kan mengatakan, aku enggak bisa, semuanya pada Tuhan. Oh Tuhan, aku minta padamu, aku sedang dalam kesulitan, jawablah aku. Maka sekarang aku bisa menjawab. Nah ini bukan dari aku, karena aku sudah doa sama Tuhan. Sekarang Tuhan berbelas kasihan. Jadi kontras sekali, saudara. Antara confessionnya Agustinus dengan confessionnya Rousseau. Tapi kalau zaman sekarang, orang bilang gitu ya, ya emang kenapa? Aku saking kagumnya pada diriku, maka kan aku upload foto-fotoku itu kan gitu ya. Bukannya sekali lagi ya, bukannya saya tuh anti saudara, terus kemudian saya cekin satu-satu, ini kenapa, lalu kemudian dianalisa secara psikologis kenapa dia pasang. Enggak begitu, cuma maksudnya yuk kita sekarang orang Kristen sebelum pasang mikir dulu gitulah, ada remnya sedikit begitu kan ya. Kenapa masang ini dan kenapa bukan masang itu gitu kan. Jadi to me with the admiration I owe myself gitu ya. Jadi kalau sekarang dalam zaman Facebook dan Instagram dan sebagainya sesuatu yang biasa. Zaman itu dianggap anomali, aneh orang ini. Jadi dia dianggap orang aneh di zamannya. Nah saudara sekalian, satu orang sosiolog dan profesor psikologi bernama Jean Twenge. Kapan-kapan saya perlu bahas bukunya ya. Jean Twenge ini profesor psikologi, profesor sosiologi, Kristen juga. Dia itu bikin buku ya, judulnya ada 3 yang berkait dengan tema kita. Narcissism Epidemic, dia ngarang buku judulnya Generation Me, itu istilah yang unik ya, Generation Me. Lalu yang ketiga itu adalah I Generation, I-nya Apple itu ya, I can gitu ya, I generation. Nah itu adalah hasil risetnya dia
dengan data-data penelitian mengenai kira-kira generasi yang kalau orang sebut biasa dengan generasi milenial itu seperti apa gitu. Nah, dia kemudian mencoba menganalisa dengan banyak aspek gitu ya, Saudara. Nah, karena dia seorang psikolog, dia juga mencermati munculnya psikologi positif di barat. Jadi barat itu kan, Saudara pasti pernah dengar ya, anak tuh jangan dimarahi, anak tuh jangan ini dan jangan itu dan sebagainya gitu ya. Nah, itu perlu penelitian lebih kompleks ya, Saudara ya. Kalau kita telan mentah-mentah demikian saja, maka akhirnya anak tuh di-treat dengan positif psikologi. Sehingga akhirnya berlebihan terhadap self. Maka Twenge mengatakan terjadi perubahan pola asuh. Namanya princess parenting kata dia. Jadi anak itu dibesarkan seperti prince dan princess. Gitu. Nah, dia ngomong begini gitu ya. Coba saya kutip gitu ya. Not long ago, kids knew who the boss was. And it wasn't them. It was mom and dad. Ya itu ya. Dulu ya, enggak terlalu lama sih. Anak-anak tuh tahu kalau di rumah bosnya itu siapa. Dan itu bukan mereka, itu adalah mommy and daddy gitu ya. And mom and dad weren't your friends, they were your parents gitu kan ya. But now, ceritanya begitu kan, but now who's the boss gitu kan ya. Ya anak-anak itu bosnya. Jadi bisa terjadi begitu. Saudara kalau lihat ya pola berapa banyak orang tua kesulitan, ini anak saya kenapa begini, kenapa tidak bisa diatur dan sebagainya. Mereka bukan hanya tidak nurut, bahkan ada anak yang berani frontal melawan. Dan orang tua tuh isunya sekarang kewalahan bagaimana mereka mengendalikan anaknya. Nah ini adalah karena princess dan prince parenting. Dan Twenge mengatakan, aku itu didik anakku ya, setiap kali anakku mengatakan, mami aku kan princess, tidak. Kamu rakyat jelata, gitu kan ya. Istilahnya sudah begitu. Tapi dia belajar dari mana? Belajar dari temannya, belajar dari media. Bahwa kamu itu spesial, bahwa kamu itu luar biasa, kamu tuh awesome. Saya pernah khotbah itu kan ya, orang yang dibesarkan dengan nilai-nilai seperti itu. Kamu tuh awesome, kamu tuh luar biasa, kamu tuh ini, kamu tuh itu, kamu itu. Waduh anaknya begitu. Ternyata lihat di kaca orangnya biasa gitu. Waktu ke sekolah, loh kok aku biasa? Tidak terima, kalau biasa. Padahal kamu tuh harusnya luar biasa gitu. Ya sudah akhirnya, wah ini gara-gara mungkin teman-temannya pinter-pinter. Gua adu sama yang lain, homeschooling kan tidak ada yang diadu gitu ya. Wah paling hebat sendiri gitu dan sebagainya. Atau gue cariin yang lebih gampang dikalahin sama dia. Wah kelihatan hebat, memang kamu luar biasa. Tidak jelas lah makin hari gitu ya. Jadi orang yang akhirnya kamu tuh luar biasa, kamu tuh apa spesial dan sebagainya. Begitu itu masuk lapangan kerjaan saudara. Tidak tahan. Akhirnya apa? Kerja depan komputer. Dan zaman juga menyediakan akses untuk itu. Ya. Generasi milenial tidak suka kerja di kantor. Ya karena memang pola-pola kerja juga ada perubahan dan sebagainya. Tetapi saudara, Jean Twenge memberikan analisa yang juga sesuatu yang perlu kita pertimbangkan karena dia juga bicara mengenai data. Dia bukan bicara sekedar perkiraan ya, tapi dia bicara mengenai data. Perubahan pola asuh sehingga akhirnya dia katakan orang tua itu menunggu approve anak, bukan anak tunggu approve orang tua. Dia lihat sampai ke tahap itu, maka dia mengatakan approval dari anak kebablasan di zaman ini. Mulai kebablasan. Nah, saudara kemarin teman saya baru presentasi gitu ya, dia kasih saya satu data mengejutkan sekali. Itu daftar uang yang dikeluarkan oleh generasi milenial. Statistik ya, dia keluarin di Indonesia tuh berapa gitu. Yang paling tinggi itu generasi milenial loh saudara. Spend uang gitu. Saya mikir-mikir kenapa gitu ya. Itu enggak dijelaskan kenapa. Teman saya cuma kasih data yang baby boomers yang 60-an gitu ya, berapa gitu ya. Yang kira-kira Gen X gitu ya, 70-80-an berapa ya, terus kemudian Gen Y, terus kemudian milenial gitu kan ya. Keluar semua itu angkanya. Paling tinggi milenial untuk beli makanan, milenial untuk dandan, untuk apa sepatu, untuk apa misalnya ke salon, milenial juga. Mamanya pun kalah gitu. Ini kolektif ya semua, kolektif semua. Ini data angka keluar semua. Waduh mengerikan sekali.
Makanya enggak heran saudara, industri-industri mulai membidik apa? Anak-anak muda sekarang, yang sekarang masih remaja-remaja, itu di uangnya ada kantong, di kantongnya ada uang berarti. Sebagai bisnis perlu dikejar, ya kan? Industri bagaimana ngeruk duitnya mereka, karena mereka punya uang, belanjanya bisa segini banyak. Lalu kalau saya mikir ya mungkin aja ya, kalau emaknya lapar gitu ya, terus nanya, ada lauk enggak? Enggak ada, goreng ceplok telur kan gitu kan. Kalau anaknya, cucunya, Mak ada makan enggak? Enggak ada, ya sudah gojek aja, martabak datang. Mungkin ya, enggak tahu ya, itu perkiraan saya. Tapi data itu angka bicara seperti itu. Ya. Nah ini nanti ada kaitannya dengan narsisistik itu yang berpusat pada diri itu sangat rapuh dan tidak ingin tersaingi. Ini saya bacakan ya saudara ya. Merasa istimewa, merasa spesial, merasa hebat, rapuh, dan tidak suka tersaingi. Itu masuk kategori DSM-4, 9 ciri-ciri lack of empathy, merasa lebih superior, mereka suka mengontrol, mengajari yang lain, dan sebagainya. Ya, jadi sudah bisa cari buku-buku itu ya. Yang tadi saya kutip kalimat mengenai yang not long ago dan sebagainya itu dari buku judulnya Generation Me, karya profesor psikologi yang namanya Jean tulisannya, Jean Twenge, Generation Me. Nah, saudara sekalian, maka dia kemudian melihat gitu. Itu dari orang-orang yang pergi ke gereja, rata-rata itu mereka lepasnya di umur 20-an. Mereka tidak ke gereja lagi. Nah dia studi itu ya, kenapa anak-anak ini tidak lagi ke gereja? Di studi. Lalu kemudian dia juga studi orang-orang tua sebelumnya itu kenapa tetap stay di gereja zaman sebelumnya. Hasilnya saudara sekalian, dia mengatakan kebanyakan merasa karena mereka tidak disambut dan tidak di welcome. Mereka merasa tidak dipentingkan dan tidak merasa mendapatkan sesuatu. Sementara ketika yang lebih tua di survei, mereka tidak ngomong begitu. Anda merasa ini, loh ke gereja kok merasa ini, merasa itu. Ke gereja ya cari Tuhan. Jadi sudah lihat ya, memang ada perbedaannya. Yang satu senternya di mana, yang satu senternya di mana. Twenge mengatakan, nah kalau begini sudah menjadi narcissistic worship. Itu istilah dari Robert Weber itu ya. Narcissistic worship, penyembahan yang berpusat kepada diri. Maka penyembahan tidak lagi berpusat kepada Tuhan berdasarkan kebenaran, tapi penyembahan itu sekarang berpusat kepada diri. Zaman kita seperti ini berarti. Nah, dalam penyembahan yang demikian, penyebabnya apa? Oh, itu panjang sekali, saudara. Salah satu argumentasinya, penelitiannya dia itu adalah dari sekolah minggu sudah tidak benar. Nah, maka saya mencoba memikirkan ya, saudara, bagaimana kita mulai saya tidak yakin juga pasti akan sangat baik dan sebagainya, tapi at least kita mencoba. Twenge mengatakan begini, itu anak-anak ketika masuk ke sekolah minggu, mereka itu diajarkan untuk cari program yang senang buat mereka, tanpa pernah dilibatkan bahwa kamu suatu hari harus menjadi jemaat dan kamu harus bertanggung jawab pada gereja. Ini gerejamu, suatu hari kamu harus tanggung jawab. Kamu harus pikir gimana gereja ini berkembang menjadi berkat buat banyak orang. Tidak ada, tapi mereka datang dan mereka gimana feeling happy di situ. Dan di dalam beberapa gereja yang disurvei oleh dia memang tidak berusaha melibatkan sekolah minggu ke kebaktian umum. Nah ini yang saya kepingin kita nanti ada beberapa bulan sekali. Anak-anak sekolah minggu itu ada di sini, bahkan anak berkebutuhan khusus ada di sini. Ya, entah mungkin setelah itu mereka maju ke depan, Pak Heru khotbah atau saya khotbah dulu, baru mereka activity dibagi. Tapi mereka merasa datang sama orang tuanya duduk, tapi minta tolong ya Bapak Ibu, kalau itu sedang terjadi kebaktian gabungan, please jangan dipelototi yang bawa anak. Kalau anaknya masih kecil dan ribut, lagi dibiasakan, kan dia kan begini-begini kayak ikan gitu kan ya. Yang sebelahnya kan biasa, Bu, kebaktian. Iya Pak, ini anaknya itu. Berisik. Setan pengganggu firman Tuhan itu. Waduh. Nanti kalau pas kebaktian gabungan, apalagi kalau nanti ada teman-teman yang berkebutuhan khusus, kita sama-sama ngerti lah ya. Jadi sudah kita expect ribut dulu gitu ya.
Karena itu satu hari, karena kita punya misi apa? Supaya anak-anak juga mendengarkan firman Tuhan. Mereka ada di tengah-tengah kita dan sama-sama. Nah mereka juga merasakan, apalagi saudara kalau kita bisa bawa pas perjamuan kudus, pas apa kita ceritakan menjadi bagian. Ketika remaja juga mulai dilibatkan, ini loh gerejamu dan seperti ini. Nah Toyenge mengatakan itu ya, anak dari kecil sudah begitu, masuk ke SMP, lah kemudian juga masuk dunia remaja. Bahkan kebaktiannya berbeda total dengan kebaktian yang ada di kebaktian umumnya. Lalu kemudian masuk pemuda juga begitu. Begitu masuk ke kampus, saudara sekalian, dia udah lulus SMA masuk ke kampus, dia bingung, lah sekarang saya kemana gitu kan. Tiba-tiba di kampus ada persekutuan kampus yang kata Toyenge juga sama kayak modelnya kayak model sekolah minggu dan remajanya mereka. Maka mereka betah di kampus. Jadi dari mereka kecil sampai gede pendidikannya begitu. Waktu balik ke gereja mereka mental, enggak ke gereja lagi. Ya, tempat persekutuan kampus ya, pikirkan ini ya. Ini riset orang loh, gitu ya. Jadi perlu pikirkan bentuk pelayanan kampus yang bagaimana kita tidak akhirnya mencabut orang dan membuat orang tidak kompatibel dengan gereja. Tetapi bagaimana lewat persekutuan kampus didorong supaya akhirnya setelah dari kampus selesai, mereka masuk dan melayani di gereja. Itu yang kita pikirkan. Ya, sehingga mungkin harus ada perubahan-perubahan format yang kita mesti pikirkan. Ya, nah jadi saudara sekalian, happiness itu bukan yang nomor satu gitu ya. Happiness itu bukan ukuran daripada penyembahan saya. Celakanya kan kalau happiness menjadi ukuran, kalau saya sakit ya saya tidak happy, kalau uang sedikit saya tidak happy, kalau saya kaya, saya sehat ya saya happy. Lah kalau menjadi ukurannya happy itu kan celaka. Kita ikut Tuhan. Ya. Nah jadi saudara sekalian, biarlah kita menyembah Tuhan di dalam penyembahan ini menjadi antidot terhadap sesuatu spirit narsisisme yang ada di zaman kita. Nanti di dalam seminar saya akan banyak membahas mengenai satu mentalitas daripada narsisis, yaitu mengenai bahwa aku itu harus percaya kepada diriku sendiri. Itu nanti sebetulnya panjang sekali saudara pembahasan mengenai ini. Misalnya satu sifat mereka adalah aku itu menjadi orang yang harus belajar percaya bahwa semuanya yang kebaik ada di dalam diriku. Bagaimana aku mengeluarkan potensi itu. Nanti saya akan tunjukkan di dalam budaya pop itu ada begitu banyak. Sehingga mereka belajar mengikuti budaya narsis ini adalah dari mana? Dari budaya memang ada di sekitar mereka. Mereka belajar menjadi seperti itu. Melalui pola asuh, melalui apa yang dilihat di TV. Dulu ya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya saya sharing sama teman-teman di sekolah itu ya, saya masih ingat tuh waktu SD ada sharing gitu. Kamu kalau diajar bapakmu tuh diajarnya gimana gitu. Terus saya sharing, kamu kalau diajar bapakmu dia mana? Wah aku pakai sabuk, Van. Bapakku ambil sabuk tuh, wah yang lain enggak mau kalah gitu. Nek aku ya, gitu ya, digampar mbek bapakku. Oh gampar gitu. Saya boleh bangga ada lumayan unik gitu ya. Nah kowe dipiekno, kamu diapakan? Saya bilang jam bandul. Apa itu jam bandul? Jam bandul itu kakiku dipegang, terus aku ditaruh di belakang di begini, kaki di bawah kepala kaki di atas kepala di bawah, terus digoyang-goyang begini. Itu namanya jam bandul, ya kan? Bandul begini, itu namanya di jam bandul. Waduh, aku belum pernah loh digitu kan ya. Jadi itu pembicaraan sehari-hari, diajarnya gimana, ada yang disabet, ada yang dipakai, teman saya ada yang pakai sabuk, ada yang pakai jam bandul, saya di jam bandul. Itu percakapan sehari-hari, misalnya ya, terus saya cerita sama mama saya gitu ya. Nih, itu ya, temanku kasihan tuh, dia tuh disabet pakai sabuk sama papanya. Paling mama saya bilang, makanya jangan nakal kayak dia, nanti kamu mau juga pakai sabuk, kan begitu kan ya. Itu percakapan kan seperti itu. Coba zaman sekarang saudara. Ya, itu ya, dia disabet pakai sabuk. Apa sudah lapor kepada Komnas HAM belum itu ya? Jadi diskursusnya berbeda. Nah jadi kita melihat ya zamannya memang berbeda mau tidak mau gitu ya. Nah sehingga kita siap tidak siap, kita melayani satu generasi demikian. Nah saya berbicara begini supaya kita juga mempunyai kesadaran bagaimana mendidik. Tapi nanti kita juga mesti memikirkan, kita tidak bisa mengubah orang lain dalam sekejap. Maka yang menjadi target pelayanan kita adalah generasi seperti ini. Itu nanti kita beda lagi, bicara mengenai penginjilan.
Kita menghadapi tipe orang yang berbeda gitu. Apalagi kalau saudara dibesarkan di GRI dengan khotbah-khotbahnya Pak Tong yang saudara bisa melihat tipenya dia, caranya dia, virtunya dia berbeda. Caranya berbeda. Tapi ketika saudara berjumpa dengan orang lain, saudara akan susah untuk masuk. Kenapa? Karena sangat berbeda sekali mereka. Nah ini kita membutuhkan satu jiwa inkarnasi ya untuk melayani orang lain. Generasi yang saya layani adalah generasi yang seperti ini. Nanti kalau mau diteruskan, saudara, berkhotbah kepada sekelompok orang yang sinis. Sinikal sekali mereka terhadap kebenaran. Yang sinikal penuh ironi. Ya, yang punya toleransi yang demikian tinggi, bahkan kebablasan. Dia toleransi sangat tinggi, bahkan pada apapun. Nah itu kita bisa pelajari nanti ya, masih panjang sekali. Nanti satu-satu kalau ketemu masuk di bagian Yohanes, saya akan khotbah bagian ini, kita sehingga mempunyai satu bagian yang lebih komprehensif. Nah, maka saya tutup hari ini, worship adalah antidot daripada narcissistic era. Karena narcissistic era zaman kita bicara mengenai saya, worship bicara mengenai Tuhan. Maka di dalam worship pertama kali pertanyaan pertama yang harus kita ajukan adalah ini benar apa tidak di depan Tuhan. Karena menyembah Tuhan dalam kebenaran. Jadi pertanyaan pertama bukan saya nyaman tidak nyaman, bukan pertanyaannya adalah saya tidak senang, tapi benar atau salah dulu saudara. Itu nomor satu. Karena engkau harus, kata Tuhan Yesus, harus menyembah Tuhan dalam kebenaran. Maka pertama ini benar apa tidak? Yang kedua baru setelah itu, kalau benar pasti menyenangkan Tuhan. Maka di dalam kebenaran artinya Tuhan maunya apa, maka saya berikan. Penyembahan bukan bicara mengenai pertama kali maunya saya. Nanti ketika kita melakukan yang benar, selera kita terbentuk, kita menyenangi apa yang kita persembahkan untuk Tuhan. Karena kita memberikan dengan cinta. Saudara kalau misalnya kasih hadiah sama istri atau suami, pasti kasih yang dia seneng kan? Ya kan? Kalau anak saya kan lain, papa mau ulang tahun, saya mau kasih kado. Apa? Yang bagus buat papa, bukan 1, 2. Apa? Lego. Papa nanti aku kasih Lego, bukan 1, 2. Nanti pergi beli bareng-bareng ya. Ya kan dia tahu papanya beli terus tidak bisa main terus kasih dia kan, dia yang main gitu. Saudara mau nyembah kayak begitu? Tuhan maunya apa itu kan? Yang dipikir cuma senangnya sendiri, dikasih kan bukan begitu. Lalu saya bilang sama dia, saya kasih kamu kado, saya tuh tidak senang Lego, tapi saya kasih kamu. Kasih kado itu kasih yang orang senang. Saya tidak senang tapi saya kasih. Kenapa? Kalau kamu senang, aku ikut senang kan ceritanya begitu kan yang namanya memberi itu. Aku memberikan sesuatu, aku nggak senang ini. Tapi ketika ekspresimu tuh senang menerima itu, aku juga jadi senang. Kita menyembah juga begitu, saudara. Kita berikan yang terbaik dan Tuhan senang. Nah, kita ikut senang, saudara. Pertanyaan pertamanya apa? Bagaimana saudara datang? Bagaimana saudara menyembah? Apakah hati kita mencari kebenaran? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan mencari penyembah-penyembah yang menyembah Engkau di dalam roh dan di dalam kebenaran. Tuhan, kami melihat kontras antara penyembah yang tidak benar dan penyembah yang benar. Kami rindu ya Tuhan diperbaharui terus-menerus di dalam pengenalan akan Engkau supaya boleh menjadi penyembah yang benar. Kami berdoa ya Tuhan kiranya penyembahan yang benar boleh menjadi antidot, menjadi penyembuh bagi gejala narsisisme yang terus-menerus mewabah di zaman ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.